Ya, kembali lagi di channel Dunia Keris. Masih di segmen Bloko Suto, yang dimana kita akan membahas secara tuntas wujud atau bentuk fisik dari keris. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas keris yang tergolong layak dikoleksi. Seperti ini untuk tampilan sandangannya. Dia elegan, tidak terlalu mencolok, tapi anggun ya. Kita mulai detail dari dedernya terlebih dahulu. Untuk deder, dia berbahan kayu tayuman ya. Bahan kayu tayuman dengan prodo yang cukup dalam cukitannya dan juga detail untuk ukirannya. Nah, yang tidak bisa keliru atau yang bisa disebut sebagai deder bagus itu prodonya, cukitannya detail, dalam, dan juga serat kayunya. Jadi untuk prodo itu dia menunjukkan kualitas pembuatan. Lalu untuk serat kayu itu menunjukkan kualitas dari kayunya. Seperti itu. Bentuknya atau gayanya gaya Yudhawinatan, karena modelnya masih model Solo, yang dilengkapi dengan mendak Parijoto dengan permata intan. Untuk mendaknya dia berbahan dasar kuningan ya, dan tentunya lamen. Lalu kita lanjut ke pelokannya. Ini bagian daripada pelokan dengan bahan dasar kayu cendana. Kalau dengan warna dan serat seperti ini, biasanya maksudnya ke cendana Jawa. Tapi sudah cukup berumur ya, atau mungkin malah bisa jadi ke cendana wangi, tapi yang usia masih muda. Karena untuk cendana wangi sendiri saya belum pernah lihat warna yang seperti ini. Tapi untuk cendana Jawa, ini seratnya terlalu bagus untuk cendana Jawa. Seperti itu. Lalu bagian terakhir daripada sandangan yaitu pendoknya. Untuk pendok dia menggunakan style bunton Surakarta, bunton Solo, dengan cukitan cukup rapi. Ya, secara keseluruhan sudah cukup enak dipandang dan juga trep ya jingjingannya. Ya, tidak ada rongga, tidak ada tambalan, dia trep begitu. Saatnya kita masuk ke pembahasan isi dari warangannya. Seperti ini untuk isi dari warangannya. Kita mulai detail dari ricikan terlebih dahulu. Pada bagian gandek
kembang kacangnya gelung wayang ya. Jadi dia utuh, berbentuk seperti gelungan yang ada di wayang, melingkar. Lalu jalen satu, lambe gajahnya satu, dan terdapat pejetan serta sogokan rangkep atau sogokan depan belakang. Ditambah dia ada seraweannya dan juga gerneng. Jadi dengan rician kembang kacang, lambe gajah, jalen, pejetan, lalu tadi lupa saya tidak nyebut untuk tiga lalisnya. Ini ada 3 lalis. Lalu sogokan rangkep atau sogokan depan belakang utuh serta serawayannya, dan juga terakhir ada gerneng. Keris ini termasuk jenis keris lurus ya. Keris lurus dengan rician seperti yang sudah saya sebutkan tadi, berarti keris ini berdapur sinom. Keris ini berdapur sinom dengan pamor yang monggo bisa dilihat. Dia ada bulatan-bulatan kecil yang teratur. Bulatannya bulatan sedang ya termasuknya ya, bukan besar, bukan kecil, bulatan sedang yang teratur hanya di tengah bilah saja sampai ujung. Sebaliknya juga demikian, walaupun ada beberapa bagian yang tidak rapi. Tidak rapi maksudnya itu keluar dari tengahnya. Nah, seperti ini. Seperti di samping ini. Begitu. Pamor dengan model seperti ini masuknya ke pamor Wahyu Tumurun. Untuk makna atau filosofinya bisa cari ke referensi yang lain. Bisa cari di referensi Google atau buku, atau bahkan tanya ke sesama penggemar Tosanachi. Begitu. Dan sekali lagi akan saya perlihatkan secara detail, karena jika ingin membahas tangguh dari keris ini, seharusnya sudah terlihat di saat saya melihatkan secara detail seperti ini, dengan ciri gande cekak, sogokannya juga nandes, das cecaknya lancip, gulumele tidak terlalu panjang, bahkan tidak terlalu pendek. Gerneng utuh masihan, dan juga gonjonya hitam atau biasa disebut dengan gonjo wulung. Nah, dari sini sudah terlihat atau sudah ada indikasi ke tangguh tertentu. Dan jika saya menilai keris ini masuk ke dalam tangguh Mataram Sultan Agung, yang dimana pada era Mataram Sultan Agung itu sebagian besar atau kebanyakan keris yang dibuat di era tersebut adalah keris luk. Sehingga jika bertemu atau kita menjumpai keris lurus di era Sultan Agung, di era Mataram Sultan Agung, sudah pasti kerisnya pilih tanding. Karena sangat langka dan sangat jarang untuk tangguh Mataram Sultan Agung mengeluarkan keris lurus. Jadi jika ada keris Sultan Agung yang mengeluarkan keris lurus, itu sudah menjadi tanda bahwa kerisnya layak simpan. Seperti itu. Ya,
Saya akan masuk ke dalam penghitungan dimensi, di mana saya akan ukur untuk panjang bilah, lalu seperti biasa pada bagian panjang gonjo serta akan bongkar deder ya, untuk melihat bagaimana kondisi besi, panjang besinya, keutuhan besinya, karena yang biasanya kita lihat hanya bilahnya saja. Jadi untuk semakin menambah keyakinan dan semakin menambah kemantapan dari saudara-saudara yang sedang memilih keris, ini saya adakan untuk pembongkaran deder, atau dedernya nanti saya buka, lalu kita lihat secara seksama untuk utuhnya besi, kondisinya besi, serta panjang besinya. Seperti itu. Untuk panjang bilahnya sendiri, dia berada di 3,5, tergolong kecil atau tergolong pendek, tapi masih standar keris. Untuk gonjo, dia berada di 8,2 cm, dan saya coba untuk buka terlebih dahulu. Ya, seperti ini untuk kondisi besinya. Untuk kondisi besi, dia masih utuh, masih ori juga. Demikian. Untuk panjang besi dari keris ini, dia berada di 6,2 cm. Standar ya, masih tergolong standar. Oke, akan saya coba untuk rapikan lagi. Seperti itu untuk pembahasan detail. Tadi warangka sudah, mulai dari ceder, mendak, lalu warangkanya, tadi dari pelokan serta pendoknya. Nah, kita juga sudah membahas detail secara rinci untuk bilahnya sendiri. Kita sudah bahas dari gande, sor-soran, wadidang, greneng, dan juga bilah serta secara keseluruhannya. Semoga dari apa yang sudah kita bahas tadi menambah referensi panjenengan di saat panjenengan sedang mencari keris yang sedang ingin dikoleksi atau hanya sebagai pelengkap. Monggo saya rangkum untuk dapurnya Sinom, keris lurus dapur Sinom, pamor Wahyu Tumurun, serta tangguhnya Mataram Sultan Agung. Untuk keris ini maharnya tidak main-main ya. Melihat dari berbagai macam aspeknya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, bahwa sudah sepantasnya untuk dibuka harga yang memang tidak terlalu rendah. Untuk keris ini saya maharkan di angka Rp13.500.000. Sudah saya garansi untuk kesepuhan dan keasliannya. Lalu sudah saya bahas secara detail perihal tentang kondisi fisik dari kerisnya. Jadi monggo yang berkenan dan berminat bisa hubungi saya. Bisa lanjut di WhatsApp atau kalau ingin mampir ke channel saya, ada di Dunia Keris untuk YouTube-nya, serta untuk Instagram ada di Dunia Keris, dan website
bisa kunjungi di www.duniakeris.com. Sekian dari saya untuk kesempatan kali ini. Saya tutup. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.